alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Sekarang bulan Maulid. Saya sedikit ingin menyinggung tentang Maulid. Ada banyak pendapat perbedaan tentang Maulid ini. Katanya yang satu, Maulid itu tidak boleh karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada yang mengadakan Maulid dengan berbagai macam variasinya. Ada yang bukan hanya sekedar mengadakan Maulid, tapi sampai berlebihan. Ada yang niatnya juga kurang pas. Ini persoalan-persoalan sekitar Maulid. Ini berkembang. Jadi pelaksanaan Maulid ini lalu berkembang. Ya. Kalau saya memahami Maulid ini apa sih esensinya? Esensinya Maulid ini, kalau menurut pemahaman saya, sekali lagi menurut pemahaman saya, ini adalah sikap gembira karena kelahiran Rasulullah SAW. Gembira terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Jangankan kehadiran Rasulullah, kedatangan orang haji saja, orang umroh perak. Kedatangan keluarganya yang jauh, tidak pernah ketemu, lalu pulang, senang. Anaknya jadi manten, datang dari pondok, senang orang tuanya. Sekitarnya juga senang. Eparloen, kan ya? Eparloen. Eparloen ini apa artinya? Ekaparloh. Akebay, yang orang Timur kebay. Biasanya tidak berbuat, tak akebay, lalu akebay. Bukan abai kebay. Akebay. Ini esensinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran Rasulullah ini satu, rahmatan lil alamin, untuk menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya, tanah. Coba sekarang, apa contohnya? Ajaran Islam yang berkaitan dengan kasihan kepada tanah. Di fikih itu ada pasal Ihya'ul Mawad. Menghidupkan tanah mati. Jadi tidak boleh tanah itu dibiarkan kosong, tidak dimanfaatkan. Tidak boleh. Ya, harus ditanami, harus dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya. Itu. Nah, ini kan salah satu bentuk, ini ajaran siapa itu? Ajaran Rasulullah. Ihya'ul Mawad. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Hatta dalam keadaan perang. Tidak boleh.
Ini. Jadi walaupun perang sudah, katakanlah sudah emosi, sudah tanpa aturan, aturan perang itu tetap ada. Itu yang pernah saya jelaskan. Tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh janda, tidak boleh membunuh wanita. Di CPATN, musuh lah kan, musuh. Musuh itu siapa? Musuh yang mau membunuh. Dia tentara. Nah itu. Bukan rakyat sipil yang dibunuh, yang diperangi, yang dibasmi. Seperti di Israel itu. Yang digenosid, yang dihabiskan. Bukan rakyat sipil. Tapi kalau Yahudi Israel itu semua orang dihabiskan. Diusir, dihabiskan. Anak-anak dibunuh di depan ibunya. Ya Allah. Itu rahmatan lil alamin Rasulullah untuk menebar kasih sayang. Masa kita tidak menghormati, masa kita tidak gembira terhadap kelahirannya? Sehingga saya menangkap ayat suci dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu. Fadlullah ini banyak. Rizki, fadlullah, fadl Allah. Nabi Muhammad ya juga. Falyafrahu. Mari kita bergembira, senang bunga. Nah, kesenangan kita ini bermacam-macam lalu. Kalau evangkalan, kalau menurut hemat saya itu bukan hanya sekedar maulud. Jadi sampai kontestasi, sampai berlomba cung rajaan berkata, ya saya nyaman saya oncang. Tapi saya oncang kerta ikhlas kaya, antara maulud yang karena teroleh berkat. Nah, itu. Kita tidak bisa menilai ya, apakah si maulud itu ikhlas, apakah saya oncang itu juga ikhlas. Ini perkembangan kebudayaan yang seperti itu sampai melampaui batas. Kalau dulu di sekitar di sini ya, berkat itu tahun 70-an. Takernya mana? Dari Dun Gedang itu, taker. Itu juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terus masakannya itu, suguhannya itu sepereng. Sepereng tapi banyak. Biasanya kalau orang itu agak sedikit makannya, iparo isabak kata akhirnya, dibuang oleh. Kalau seperti di Bangkalan itu, kelasa itu mas. Kelasa. Isinya macam-macam. Ada yang isi sarung, bahkan ada yang isi handphone. Ada juga muatan di situ tempat itu ngibang bik tong ngibang. Coba itu. Ya senang ya, senang. Pas benar boleh nggak itu ya? Mari kau jangan sama-sama itu. Nah, lalu persoalannya, apakah seentar itu ikhlas karena gembira karena datang Rasulullah, benikin karena lebih unggul kah bernembi itu? Nah, ini ditimbang lalu. Ini makanya menjaga hati itu penting. Menjaga hati itu penting. Kemarin saya undangan maulud hari apa itu? Hari Ahad. Itu soplukan. Soplukan seng. Ada yang tidak butuh keseplukan seperti saya, tidak butuh soplukan. Sudah boleh menjikjar kan ya? Tidak butuh. Ada yang senang juga, kasihkan ke orang. Nah, kalau di Barat malah ada fatwa begini. Ada fatwa dari kiai itu. Siapa si amolot? Ya, amolot. Buahnya itu kotor lebih dari petong macam. Maka orang Giria mendapatkan begini-begini. Nah, ini cak kebetulan kira kita itu.
Kita ini tidak punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa atau dalil yang memang bukan dari sana. Mundur Rasulullah, iya mari kita. Kalau bukan dari Rasulullah jangan dibuat. Karena setiap yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah mengandung konsekuensi hukum. Bedoho hukum. Rasulullah makan begini misalnya, itu bedoho hukum lalu. Rasulullah membasuh basuhan wudhu 3 kali, lalu bedoho hukum sunnah. Mun korang dir 3 kali, bedoho hukum apa? Makruh. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu tidak punya konsekuensi hukum. Karena kita bukan Rasulullah dan bukan sahabat. Tidak punya konsekuensi hukum. Nah, itu bedanya itu. Jadi, membuat orang fatwa begini-begini, pahalanya begini-begini, cek dulu itu dari mana. Ya, kalau masyarakat, kalau panjenengan semua santri ya bisa ngecek. Kalau masyarakat awam bisa sesat. Bisa sesat. Ini. Jadi artinya agama ini tidak dilempar sembarang. Memang betul-betul dari agama, bukan dari siapa-siapa. Siapa orang yang semacam ini, saya Pak Ibu, Pak 40 kali begini. Itu lihat dulu dari mana asalnya. Nah, sekali lagi, perbuatan Nabi itu, Nabi berbuat atau tidak berbuat mengandung konsekuensi hukum. Bedoho koma pas. Misalnya begini, ya, Nabi suatu ketika tasaren sampai telempes metuare. Lalu Rasulullah segera bersembahyang, segera sholat. Itu jadi hukum lalu, menjadi contoh bagi kita. Benih pas tak bajang, benih pasti tina. Seperti itu. Nah, kembali lagi kepada Maulid. Rasulullah itu berpuasa hari Senin. Hari Senin. Lalu ditanya oleh sahabat, "Kenapa puasa hari Senin?" Zaka yaumun wulidtu. Hari Senin itu hari kelahiranku, maka aku berpuasa. Nah, itu. Jadi kita kan tak sempat amulot cenguncang tetanggana apa saya Senin. Rasulullah itu juga pernah mengatakan begini, aku berpuasa hari Senin dan Kamis karena pahala amal seseorang ini diangkat ke atas pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku senang kalau pahalaku itu diangkat pada saat aku berpuasa. Jadi kalau kita misalnya Senin berpuasa, Kamis berpuasa, lalu pahala pada saat itu diangkat ke atas. Ya toraki oleh malaikat ke atas. Maka aku, kata Rasulullah, senang pahalaku itu diangkat ke atas pada saat aku berpuasa. Jadi bisa digarisbawahi di sini bahwa pertama kalinya orang yang molot ini Rasulullah, tibi. Itu satu hadis dalilnya itu. Yang kedua dalilnya itu. Ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar Allah, maka termasuk ketakwaan hati. Syiar Allah ini kalau kita lihat di tafsir itu banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan karena ini di surat Al-Hajj. Ada yang mengatakan syairullah ini apa? Semua yang berhubungan dengan agama. Syairullah. Apa contohnya? Afujang, syairullah. Ngaji Quran, syairullah. Al-Quran, syairullah. Jang sunnah, sedekah, dan sebagainya. Ada yang khusus bukan tafsir karena berhubungan dengan pekerjaan haji. Ka'bah termasuk syairullah. Rangkaian haji termasuk syairullah. Atau umrah sebagainya termasuk syairullah. Malah yang sedang khusus lagi wal budnah.
Ontah yang disembelih untuk pada saat haji itu atau di korban itu termasuk syairullah juga. Nah, Rasulullah ini kalau menurut hemat saya berdasarkan karena mengambil pedoman dari ayat ini, itu syairullah yang paling luar biasa, tidak bandingnya. Tidak bandingnya. Syairullah yang tidak ada bandingannya. Azim. Bagaimana mengagungkan itu? Ya, macam-macam tadi itu. Ada yang sekedar berpuasa hari Senin. Ada yang sedekah misalnya. Ada yang hanya membaca salawat saja. Lalu ada improvisasi, pengembangan, mencengoreng sekampung misalnya. Ada sebuah perusahaan, saya sebut perusahaan rokok misalnya, mencengoreng sedesa. Karena biasa mau nyoncang itu, kenapa namanya itu? Berkata itu punya dapat biskuit kongguan yang harganya 100.000 lebih misalnya. Terus di dalam ada gula, di dalam ada telur, di dalam ada minyak goreng, di dalam ada beras. Nah, itu seperti tadi itu. Hati-hati, sing onceng mun sing onceng. Nah, itu. Sing onceng ben sing onceng, hati-hati. Jaga hati. Jaga hati. Karena menghadiri undangan ini si wajib kun walimah. Lainnya walimah itu tidak wajib tapi sunnah. Nah, sekarang dipertimbangkan. Bagaimana pertimbangannya? Entar kok kuntero oleh biskuit. Tak entar, tak oleh ganjaran. Nah, ini kira-kira mana? Entar tak ikhlas, rugi, tak entar, tak oleh ganjaran. Tapi bisa gantian lain ganjarna. Kenapa? Ya mulai tibungku ketibi mau salawat. Kalau saya pertimbangannya, ya. Ini kalau saya, mungkin panjenengan lain namanya. Unsa nyaman entar. Tak kok terselip terolia berkat siraja. Malah juga saya lihat di beberapa video itu, kalau dulu pakai itu kembang geding, kembang kenanga, setu, sabak ke konconan dan budun kan gedang, jalan tiba-tiba itu. Sekarang orang butuh siapa itu? Si praktis kan ya. Tangguh itu. Tak usah cocok, beden plastik, tong. Udah boleh pas ngangkui minyak sekarang itu lagi. Mau itu lihat kayak ini kita betul praktis, ngangkui semprotan, serot. Tapi boleh tanda kayak tak film, tak orang udah kiai. Kenapa? Karena alkohol. Karena boleh saya anggap alkohol itu najis. Karena mabuk. Boleh saya menganggap seperti itu. Nah, di satu tempat itu, saya ketan. Coba ke anak pucuknya pohon pisang itu. Jalan sampai kalah, sekat. Ada dulu juga orang kaya, hartawan. Munpaasaan itu membagi zakat ke orang yang siapa yang Jumat di masjidnya dia. Santri munpaasaan banyak entar ke situ. Terolia zakat. Ya. Ini. Jadi apa intinya? Bagi saya Maulid itu bagi saya pribadi para wajib.
Yang saya tak berani membuat hukum. Tapi kalau menurut memahami Al-Quran itu luar biasa. Falyafrahu. Terus termasuk min sya'airillah. Fa innaha min taqwal qulub. Jadi kun bunga saja, gembira saja karena apa? Karena kehadiran Rasulullah itu sudah oleh ganjaran. Nah, tapi ada persoalan lain. Di sini ini terbalik. Ada istilah sebelasan. Sebelasan itu. Sebelasan biasanya orang itu tangkap kompolan. Apa isinya sebelasan itu? Membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ben bulan. Munamulot ben tahun sekalian. Mau Syekh Abdul Qadir Jailani ben bulan. Itu terbalik. Mas Tena amulot ini benar ya Mas Tena. Kenapa mata amulot yang Sidina Umar? Khalifah keempat. Daripada, ini kalau ditimbang-timbang. Syekh Abdul Qadir Jailani jauh sudah dari sahabat. Mestinya secara logika itu lebih, katakanlah, lebih didorong untuk amolot Khalifah keempat daripada sesudahnya. Kenapa kok seperti itu? Rasulullah ada khairul qurun qarni. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya periode adalah periodeku, periode sahabat. Kemudian sesudahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukan tabi'in, jauh. Sudah. Jauh. Ini terbalik. Jadi orang ini bermaksud amolot itu. Syekh Abdul Qadir Jailani juga bermaksud orang ini. Budak boleh orang amolot itu terus hokia. Saya pernah mendengar Ki Asim dengan Ki Wadis itu mengatakan negak sebelasan. Sebelasan biasanya orang kau yang beli ajam. Pun kau masak dengan santan, masak pateh. Itu Kiai itu mengatakan, Ki Asim dan Ki Ali mengatakan, saya enggak Ki, mi pada ban batang. Hukum aja mah. Karena disembelih masak bukan karena Allah, tapi karena sebelasan. Ini hati-hati ini. Hati. Saya kira kalau santri Lubangsa Utara tidak seperti itu. Ya. Jadi memang kita berbuat ini kutu budaya landasannya. Berbuat ini kutu budaya landasannya, kutu budaya dasar. Kita ini tidak boleh, ya, kita ini tidak boleh mengerjakan sesuatu saya tidak gencerna. Tidak boleh mengerjakan sesuatu saya tidak gencerna. Karena apa? Karena ikhlas itu ngelakuin barang selakar, barang itu bukan larangan. Barang itu berpotensi untuk menambah pahala. Misalnya begini, contoh ya. Saya contohkan, mohon maaf. Nah, misalnya, tunjuk begini ini libur kata Anda. Terus terang tadi. Tak libur kan ya? Tak libur. Saya pakai ikhlas karena Allah tidak gencar enggak. Karena perbuatannya memang tidak berpotensi untuk dapat pahala. Nah, itu. Misalnya makan kok karena Allah malah ibadah. Tapi berlebihan makan itu. Sampai tak aneh guli. Tidak ada pahalanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Jadi ikhlas ini kita ngelakonin sesuatu karena terocak kah? Gusti Allah itu. Namun begini kira-kira buat terocak kata Anda? Tidak. Akan terlalu kenyang terocak kata Anda? Tidak. Walaupun nyata ikhlas 100 kali, tidak bisa.
Jadi memang ikhlas itu memang niatnya, satu niatnya, yang kedua memang evakuan Gusti Allah, yang ketiga perbuatannya itu memang berpotensi untuk menghasilkan apa? Pahala. Iya. Oh, ikhlas karena Allah misalnya kan. Ikhlas karena Allah. Ntar kau jangan. Ikhlas kok karena Allah. Coba sekarang. Kalau lebih yang ya wah lah pokoknya. Agelang yang wah, yang wah. Ikhlas karena Allah. Dalam itu cara memilah antara ikhlas karena Allah dengan yang sedang dikerjakan. Sulit kan? Sesungguhnya kalau orang itu longgar di dalam berbuat sesuatu, itu enteng hidup ini. Yang memperberat hidup kita ini karena ini syahwat ini mempermainkan kita. Syahwat mempermainkan kita. Ya bahasa Madura agaya, itu yang mempermainkan kita. Saya ingin makan, misalnya, karena Allah. Tapi diberi makan yang sederhana tak ada, orang tak nyaman. Padahal makan itu bukan karena mewah tidaknya, bukan karena enak tidaknya. Jadi bukan karena enak tidaknya. Jadi orang tak nyaman pas tak ngah. Tapi terlalu kejeran nggak kan? Tapi meleh. Nah, ini. Jadi kita ini memang dididik oleh Islam itu untuk melakukan sesuatu yang betul-betul tidak ada unsur selain Allah sama sekali di dalam dada kita. Tak ada unsur selain Allah di dalam kita. Hanya Allah di dalam dada kita itu. Yang dikerjakan ya Allah karena Allah, terus yang di pahalanya memang karena Allah, terus pekerjaannya itu berpotensi menghasilkan pahala, dan karena terocak ke Gusti Allah. Cara menghitungnya gampang sebetulnya. Saya sekarang ini ngaji yang karena terocak ke Gusti Allah, yang karena bersinyoro. Sinyoro siapa? Ngaji kita itu. Apa suruh Gusti Allah, apa suruh pengurus? Nah itu, hati-hati itu. Berarti mun ki isra, mun ki yakah, mun pengurus. Nah, itu tanda-tanya keikhlasannya. Berat memang. Berat. Makanya al-ikhlas itu betul-betul murni, suci pote memang. Tidak ada unsur selain Allah sama sekali di dalam hati kita. Jadi apa kesimpulannya dari Maulid itu? Kalau saya memahami Maulid ini dari esensi ayat itu, falyafrahu, bunga karena Rasulullah datang liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan membawa akhlak, membawa misi suci, membawa risalah. Kangku menyelamat manusia. Dulu tidak Rasulullah, palang kita naudzubillah min dzalik. Pahala. Makanya nikmat dan rahmat terbesar adalah datangnya Rasulullah itu. Tidak ada yang lebih besar itu. Sehingga dikatakan ya, ada dua perbuatan, ada dua hal yang kita tidak bisa membalas. Apa itu? Satu, kita membalas kebaikan Rasulullah kepada kita, tak bisa kita membalas. Yang kedua, kebaikan orang tua kita kepada anak-anaknya, kita tidak bisa membalas. Kita tak sempat membalas orang tua. Tak sempat. Atangi ibu-ibu, atangi. Tak sempat. Balasannya kenapa kalau kepada Rasulullah? Mentaati ajarannya.
Kalau kepada orang tua, ihsan. Di Allah wa ati Rasul. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, baik. Ya, sampai di sini saja.